Sidang gugatan perdata yang diajukan oleh 13 pedagang eks Jembatan Merah Plaza 2 terhadap PT Lami Citra Nusantara dengan nomor perkara 294 PDT, G, 2025 PN Surabaya, saat ini tengah memasuki tahap saksi dari tergugat diantaranya. Agung, manajer operasional PT Jasa Mitra Propertindo dan Supartono selaku mantan karyawan bagian tagih servis cas. Dalam keterangannya kedua saksi terungkap bahwa dari 13 pedagang banyak yang nunggak, ada yang mulai tahun 2019. Pastinya Plaza 2. Iya, Plaza 2. Itu pastinya kapan? Bulan Kalau di dalam data yang tadi saudara sampaikan itu ada tanggalnya sampai Maret 2024. Apakah maksudnya betul, itu? ya. Kurang lebih Maret Ya. 2024. Apa sih saudara tahu kenapa penyebabnya tutup? Yang kami tahu surat yang dari PT Lami Citra itu bahwa atas lahan yang ditempati CLP 2 itu sudah beralih. Jadi itu otomatis jadi kerjasamanya dengan tergugat 7, jadi otomatis juga berakhir juga. Ya. Gitu, karena yang menutup adalah Kami hanya menjalankan perintah dari pihak pemilik itu, siapa? PT Lami Citra Nusantara. Jadi karena Lami Citra menyatakan sudah tidak operasional, otomatis kerjasamanya dengan tergugat 7 selaku pelaksana operasionalnya menjadi titik berakhir juga. Baik. Terkait yang tadi disampaikan oleh kuasa tergugat terkait data-data bahwa ada tunggakan-tunggakan para pemilik kios atau pemilik kios, itu data itu saudara peroleh dari mana? Catatan yang dirilis dari bagian keuangan. Oke, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya Orang per orangnya, untuk orang per orangnya. Mungkin kan yang ingin saudara disampaikan oleh kuasa tergugat kan hanya terkait yang ada dalam gugatan ini. Mungkin masih banyak lagi yang tidak disampaikan. Nah, cara menghitung orang per orangan bahwa si A ini nunggaknya dari bulan ini sampai Maret 2024, si B dari bulan ini sampai Maret 2024. Cara menghitungnya dari apa? sedikit yang saya tahu karena itu adalah domainnya bagian finance, bagian keuangan. Munculnya denda atau yang dikatakan terhadap utang itu biasanya setelah berjalan 1 bulan. Jadi 1 bulan mengalami keterlambatan, disitulah muncul denda. Denda itu biasanya Selain kewajiban pokoknya, ya kewajiban pokoknya plus denda. denda. Jadi dihitung untuk menghitung dari kapannya, dari data di keuangan itu. Ya, Berarti setiap pembayaran akan tercatat. betul. Setiap pembayaran akan tercatat. Ya, jadi bahwa pembayaran ada tinggal ada di data di keuangan di tempat saudara akan tercatat. Tiap-tiap orang itu si A, si B, si C itu terlambatnya dari kapan sampai tutupnya gedung. Begitu. Baik. Sementara itu, kuasa hukum penggugat menyampaikan pandangan berbeda atas keterangan saksi yang dihadirkan tergugat. Menurut dia, dua saksi tersebut hanya menerangkan peran sebagai penarik jasa. Nama jenengan? Pak, Dan apa yang dijelaskan dari dalam saksi? kedua saksi tadi tanggapannya. Saksi hanya menerangkan bahwa dia hanya sebagai penarik jasa. Jadi karena hanya penarik jasa, kami hanya menekankan bahwa di dalam menduduki atau menempati toko itu, kenapa sampai ada listrik dimatikan, terus lift dimatikan, sehingga saksi tadi hanya menyatakan karena ada yang tidak bayar. Padahal itu sebetulnya harus tanggung jawab Lami Citra. Tapi yang dikatakan ada tunggakan memang benar atau tidak Pak oleh pedagang? Karena itu dimatikan, akhirnya kan para pedagang kan sepi. Sekarang lo pelayanannya, kalau dia sebagai pelayan, sebagai penyedia jasa, itu kan harusnya kalau pemilik ininya tidak dilayani, masa mau bayar kan? Sebenarnya permintaan para pedagang apa Pak? Meminta para pedagang tetap buka, jasa tetap lanjut seperti lift, listrik, itu lanjut karena listriknya dimatikan sama aja dengan mengusir para pedagang. Ini gugatan ini petitumnya apa Pak? Petitumnya ya itu bahwa itu kita membeli bukan saya. Itu aja. Oke, makasih ya Pak. Menurut kuasa hukum PT Lami Citra Nusantara, menilai kesaksian tersebut memperkuat posisi hukum tergugat.
Ia menyebut para saksi merupakan pihak yang terlibat langsung dalam Kuasa hukum operasional dari, kawasan. Tergugat. Satu sampai Ya. Tanggapan kedua saksi tadi apa, Pak? ya hari ini kita menghadirkan saksi fakta yang dimana saksi yang kami hadirkan ini memang sebagai pelaku di dalam pelaksanaan operasionalnya JMP2 sehari-hari, sehingga ini juga menegaskan bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Jasa Mitra itu tidak memiliki kewenangan untuk menagih servis jas kan sudah kita sampaikan hari ini dan tertanggakan bahwa memang Jasa Mitra ini adalah pihak yang memang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan baik kebersihan, keamanan, maintenance dan lain-lain serta penagihan servis jas semenjak JMP2 beroperasi sampai dengan tutup. Namun yang dikatakan tadi ada penunggaan memang betul ya, Pak ya? Ada penunggaan oleh pedagang memang benar ya, Pak? Jadi dari situlah kami juga melakukan referensi bahwa ternyata para penggugat ini juga memiliki tunggakan servis jas. Ada yang sejak tahun 2019 sampai dengan tutupnya. Berarti antara pengeluaran dengan pemasukan tidak seimbang, Pak ya? Ya, tentulah. Sehingga kami ini kan melakukan rekomendasi itu adalah tujuannya bahwa menunjukkan bahwa mereka juga memiliki kewajiban yang belum terselesaikan dalam ketika menggugat kami. Dalam mediasi kemarin apa sih, Pak, permintaan dari penggugat, apakah dikabulkan oleh tergugat? Tidak, kami justru ingin di dalam mediasi sebenarnya permintaan mereka juga sangat tidak masuk akal gitu loh. Kami diminta untuk sudahlah bayar sajalah kerugian kami lah. Ya sudah, kita buktikan saja di pengadilan, kita lanjut saja. Untuk membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Dari JMP1 seluruh pedagang total jumlah? Saya tidak ingat itu karena kan kaitannya kan JMP1 ini kan berbeda. Pengelolanya memang mungkin sama tapi kan berbeda manajemen. Pak, kalau dianggap dari tadi pengeluaran dengan pemasukan tidak sesuai, apakah ada kerugian oleh PT Lami Citra? Bukan oleh Lami Citra, jadi kerugiannya dari PT Jasa Mitra selaku pihak yang ditunjuk untuk operasional. Kan PLN-nya juga siapa yang bayar selama ini, kebersihannya juga karyawannya kan juga harus dibayar, terus juga keamanannya kan mereka juga menjaga sampai dengan tutupnya itu kan juga harus dibayar. Nilai kerugian? Ya hampir, kalau nilai tunggakannya sih kurang lebih sekitar hampir 1 M sih. Apakah selama Ya tentu variasi. Apakah selama ini ada sosialisasi terhadap pedagang bahwa bla 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 seperti itu, Pak? Tentu sudah. Karena setiap tunggakan itu 1 bulan terlambat tentu kita tagih. Kenapa kok belum bayar? Terkait adanya hubungan hukum tadi sempat dikatakan majelis hakim antara pihak tergugat dan Jasa Mitra sendiri. Ya, jadi antara Jasa Mitra kan tadi sudah dijelaskan, Jasa Mitra adalah pihak yang ditunjuk oleh PT Lami Citra Nusantara selaku gedung untuk mengelola JMP2. Ya tugas Jasa Mitra untuk bisa memenuhi bahwa listriknya berjalan, tidak mati, terus juga kebersihannya juga terjalankan, operasional tetap berjalan, walaupun apapun itu katakanlah banyak yang tidak membayar atau enggak, ya itu menjadi kewajiban Jasa Mitra untuk bisa JP2 tetap beroperasi. Jumlahnya apa tadi? Yang mana? Yang JP2? Jumlah apanya? Jumlah apa? Ratusan kalau tidak. Kurang lebih 13 atau apa yang gugat? 13? Yang penggugatnya Iya. sekitar 13. Oke. Dan kalau boleh tahu sampai dengan hari ini pun dari para pedagang ini apakah juga masih melakukan pembayaran atas tunggakan yang tidak ada sama sekali ya? Berhenti. Oke, makasih, Pak. Perlu diketahui dalam petitum gugatan, penggugat juga menegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah jual-beli, bukan sewa. Hal inilah yang menjadi pokok sengketa dan kini diuji di persidangan. Intinya, para pedagang membeli, bukan menyewa, ujar Su-F. Persidangan perkara sengketa perdata JMP2 masih berlanjut dan dijadwalkan oleh Ketua Majelis Hakim Rudi Sutotomo.
Selaku pimpinan sidang, ia secara aktif menggali pokok perkara akan menghadirkan saksi ahli pada agenda sidang mendatang untuk menguji lebih jauh hubungan hukum para pihak serta konsekuensi hukum dari berakhirnya pengelolaan kawasan JMP2. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.